Huruf pertamanya ada E, berarti exit. Artinya dia adalah suatu zat yang dibuang. Ya, karena dia adalah sisa-sisa metabolisme. Kapan dia menumpuk di dalam tubuh kita, itu bisa menyebabkan keracunan, terjadi beracun. Oke, sekarang kita kembali ke empedu. Tadi dikatakan kalau empedu itu punya dua peran, dua fungsi. Ada sekresi sama ekskresi. Kenapa dikatakan sekresi? Karena di dalam empedu itu dia mengandung ini, garam empedu. Oh, kemudian untuk fungsi ekskresinya, selain dia mengeluarkan garam empedu yang akan digunakan di usus, ternyata dia juga sebagai jalur pembuangan. Dia akan buang zat-zat sisa. Dan ini adalah bilirubin sama kolesterol. Oke, selanjutnya kita bahas garam empedu. Nah, ini garam empedu komponen yang penting juga yang ada di empedu. Kenapa? Karena dia punya sifat amfipatik. Amfipatik maksudnya adalah dalam satu molekul itu dia punya sisi yang disebut dengan hidrofobik. Hidrofobik artinya takut, hidro artinya air. Berarti kalau takut air, dia itu suka lemak. Sementara sisi lainnya adalah hidrofilik. Berarti dia yang suka air. Artinya apa? Misalnya kita makan makanan yang berlemak. Nah, lemak yang masuk ini akan diikat oleh garam empedu khususnya pada sisi hidrofobiknya. Sementara untuk sisi yang suka air, sisi yang hidrofilik, dia tetap akan berinteraksi sama cairan yang ada dalam usus kita. Nah, karena proses tersebut, atau proses yang disebut dengan emulsifikasi lemak, maka akan terjadi penurunan tegangan permukaan. Kenapa? Karena lemak yang masuk itu dia masih dalam keadaan gumpalan besar. Tidak bisa dong langsung diserap oleh usus kita. Makanya melalui proses emulsifikasi lemak ini, dia akan turunkan tegangan permukaan supaya yang awalnya dia dalam bentuk partikel besar, dia bisa menjadi partikel yang lebih kecil. Itu yang disebut dengan misel. Jadi misel ini dia bentuk yang kecil dan lebih tersebar. Sehingga apa? Lebih mudah untuk enzim-enzim pencernaan yang ada di dalam usus kita untuk mencerna lemak tersebut. Seperti itu. Terus komponen lain ada HCO3-min. Nah, ini HCO3-min fungsi dia kan adalah komponen basah. Oh, teman-teman sudah pelajari di respirasi kemarin. Maksudnya apa? Jadi makanan yang masuk di usus kita itu kan berasal dari lambung. Nah, lambung ini pH-nya sangat amat kecil, sangat amat asam. Supaya makanan yang sifatnya asam dari lambung tersebut tidak melukai mukosa pada dinding usus kita, disinilah hadir perannya HCO3-min. Dia akan menetralkan asam dari lambung di duodenum seperti itu. Terus selanjutnya, nah ini kita bahas metabolisme dari garam empedu. Tadi sudah kita bahas kalau empedu ini berasal dari derivat kolesterol, bahan dasarnya adalah kolesterol. Nah, kemudian karena dia diproduksi di hati, dia akan dikonversi atau akan diubah bentuknya menjadi primary bile acid. Primary bile acid ini ada dua, ada cholic acid, ada juga cyanidioxycholic acid. Tapi dua-dua bentuknya ini atau primary bile acid ini dia sifatnya tidak larut dalam air. Nah, karena tubuh kita berbasis air, otomatis suatu komponen-komponen yang sifatnya tidak larut dalam air itu tidak bisa langsung aktif, tidak bisa langsung digunakan oleh tubuh kita. Makanya akan terjadi yang namanya konjugasi. Konjugasi simpelnya adalah ketempelan. Teman-teman yang ikut kuliah penjelasan kemarin pasti konjugasi sederhananya adalah ketempelan. Maksudnya adalah dia akan ditambahkan dengan suatu zat. Apa fungsinya konjugasi ini? Ya, yang awalnya dia dalam keadaan yang tidak larut dalam air, tidak larut dalam air, bisa menjadi larut dalam air. Karena tadi konjugasi adalah ditambahkan zat, nah zat ini adalah taurin sama glisin. Ketika taurin sama glisin ditambahkan, maka terjadilah proses konjugasi. Makanya yang awalnya primary ini tidak larut dalam air bisa menjadi bile acid atau garam empedu yang larut dalam air.
Nah, kemudian karena dia sudah larut dalam air, garam empedu ini kemudian akan disekresikan artinya dia memang dibutuhkan oleh tubuh kita untuk fungsi biologis, disimpan dulu di gallbladder, di kandung empedu. Kalau misalnya ada makanan-makanan yang berlemak, dia akan disekresikan ke usus si garam empedu ini. Tapi di usus itu karena aktivitas bakteri yang ada di usus, garam empedu ini dia akan diubah bentuknya menjadi secondary bile acid. Nah, secondary bile acid itu secara fungsional itu masih bisa digunakan untuk fungsi biologis, tetapi memang secara struktur sama aktivitas itu dia agak beda sama yang bentuk primer. Dia kalau saya baca dia itu lebih iritan ya. Kemudian si garam empedu setelah dia digunakan di dalam usus kita untuk fungsi emulsifikasi, dia akan mengalami beberapa nasib. Sebagian besar, kalau dari yang saya baca 90-95% itu dia akan direabsorpsi lagi di ileum. Direabsorpsi dia akan diserap kembali untuk diantarkan ke hati melalui sirkulasi enterohepatik. Nah, di hati itu tadi dia akan dimodifikasi, akan dikonjugasi lagi supaya si garam empedu ini bisa kembali digunakan. Nah, sederhananya tubuh itu tidak perlu atau tidak 100% buat garam empedu dari nol. Tidak 100% dari kolesterol. Tetapi ada garam empedu yang sudah digunakan di usus, dia akan dikembalikan lagi ke hati. Itu sebagian besar. Tapi ada sebagian kecil atau sekitar 5%, dia akan diekskresikan melalui feses. Nah, artinya kalau ada garam empedu yang diekskresikan oleh tubuh kita, yang dibuang dari tubuh kita melalui feses, itu salah satu cara tubuh untuk meregulasi kelebihan kolesterol, untuk menjaga keseimbangan kolesterol. Sampai sini empedu ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada kita lanjut saja. Untuk percobaan empedu ini kita mulai dari sifat-sifat spesies empedu. Kalau dari warna empedu itu bisa kuning, bisa hijau, bisa kecoklatan. Tergantung dari zat apa, sebentar kita bahas. Dia warna kuning karena berasal dari pigmen bilirubin. Warna hijau kalau dia pigmennya adalah berasal dari biliverdin. Kalau saya ingatnya biliverdin itu very green. Berarti kalau bilirubin dia yang menyebabkan warna kuning. Nah, selanjutnya dari konsistensi, dia itu cenderung kental. Kenapa? Karena empedu setelah dia diproduksi di hati, dia kan akan disimpan dulu di gallbladder, di kandung empedu. Nah, di kandung empedu, dia akan direabsorpsi air sama elektrolitnya, sehingga konsistensinya itu lebih kental, lebih terkonsentrasi. Supaya apa? Supaya lebih maksimal juga fungsi emulsifikasinya di usus. Gitu. Terus kalau dari pH albumin itu, oke, dia cenderung basa karena ada bikarbonatnya. Bikarbonat untuk menetralkan asam dari makanan yang sangat asam dari lambung. Terus dari berat jenisnya itu cenderung sedikit di atas air, karena itu tadi, selain dia ada airnya, dia juga ada zat larutnya. Ada garam empedunya, ada kolesterol, ada bilirubin, dan lain sebagainya. Terus kalau dari bau, itu dia fishy atau amis. Kenapa? Karena ada asam empedunya. Terus ada juga produk metabolitnya. Ini sama sifat-sifat fisik empedu. Oke. Selanjutnya untuk berat jenis pasti teman-teman sudah sangat hafal karena kemarin juga kita identifikasi bagaimana berat jenis dari urin pada saat praktikum urologi sebenarnya hampir sama. Jadi untuk menentukan berat jenis empedu ini yang kita lakukan adalah kita tentukan dulu berat jenis ukurnya. Ini berat jenis ukur ditahu dengan cara kita mencelupkan urinometer ke suatu larutan. Anggaplah ini tabung reaksi. Nah, setelah kita celupkan, kita lihat angkanya. Angka yang terbaca, semisal di sini yang terbaca adalah 20. Berarti yang kita tuliskan adalah berat jenis ukurnya 1,020.
Terus setelah kita ukur berat jenisnya, kita ukur bagaimana suhu dari cairannya. Semisal suhu cairannya adalah 20 derajat, maka kita tuliskan 20 derajat, 27 saya, 27 derajat. Terus suhu teranya, biasanya alatnya itu suhu teranya adalah 20. Di mana didapat suhu teranya? Ada di alatnya, di hidrometernya ini. Terus dibagi 3 dikali 0,001. Nah, hasilnya inilah baru dikatakan berat jenis sesungguhnya. Nah, terus kalau kita mau tahu berapa jumlah zat padat totalnya dalam bentuk gram per liter, maka angka terakhir dari berat jenis sesungguhnya, dua angka terakhir itu dikalikan dengan koefisien Long 2,6. Semisal didapati setelah dimasukkan ke dalam rumus, didapati berat jenis sesungguhnya adalah 1,050 misalnya. Berarti 1,2 angka di belakang koma, 50-nya ini kemudian akan dikali 2,6. Itulah jumlah zat padat totalnya. Kita lanjut untuk fungsi empedu. Tadi sudah kita review bahwa di dalam empedu itu mengandung garam empedu. Garam empedu sifatnya adalah amfipatik. Toh, ada yang sisinya hidrofobik, yang suka lemak, ada juga yang hidrofilik. Karena dua sisinya tersebut, karena sifatnya tersebut, sehingga dia bisa turunkan tegangan permukaan lemak ini. Yang awalnya lemaknya ini dalam bentuk partikel besar, dengan ditambahkannya empedu yang mengandung garam empedunya ini, dia bisa menjadi partikel yang lebih kecil, lebih tersebar, atau yang disebut dengan misel. Ini contohnya, ini adalah sebelum kita tambahkan lemak, partikelnya itu lebih besar. Kemudian setelah kita campurkan dengan garam empedu, dia terjadi proses emulsifikasi. Dia lebih kecil partikelnya, atau kita sebut dengan misel. Selanjutnya kita masuk ke praktikum pigmen empedu. Pigmen empedu ini artinya adalah zat yang memberi warna. Zat yang beri warna. Oke. Saya mau teman-teman ingat kembali materi di biokimia respirasi atau hematologi. Kita belajar bahwa eritrosit itu dia ada masanya. Maksudnya apa? Kalau eritrosit yang sudah tua, yang sudah berusia 120 hari, dia akan mengalami penghancuran. Nah, karena dia akan hancur, di dalam eritrosit itu ada protein transporter. Protein transporter yang mana dia akan mengikat oksigen. Nah, protein transporternya ini adalah hemoglobin. Hemoglobin ada dua strukturnya secara garis besar. Ada hem sama ada globinnya. Globin ini yang kemudian akan menjadi asam amino. Kalau hem, kita fokus ke hem. Hem ini dia yang akan menjadi biliverdin. Oh, dari sini saya. Dia akan menjadi biliverdin. Tadi sudah kita bahas kalau biliverdin itu adalah pigmen hijau. Ingat saya, very green. Kemudian biliverdin akan mengalami reduksi. Dia mengalami reduksi menjadi bilirubin. Bilirubin itu adalah pigmen utama. Pigmen utama dari empedu. Artinya kalau reaksinya dibalik, kalau bilirubinnya ini mengalami oksidasi, dia akan kembali ke bentuk awalnya, akan menjadi biliverdin. Oke. Nah, lalu bilirubin ini dia akan mengalami beberapa nasib. Oh ya, kita kembali di sini. Nah, bilirubin yang pertama terbentuk itu adalah bilirubin 1. Nah, tapi bilirubin 1 ini dia belum larut dalam air. Tidak larut dalam air. Nah, prinsipnya kalau dia adalah komponen yang tidak larut dalam air, otomatis kita perlu melakukan mekanisme konjugasi. Konjugasi ini artinya ditambahkan ke suatu zat. Zatnya apa? Yaitu ini, glucuronic acid atau asam glukuronat. Yang mana setelah ditambahkan asam glukuronat, barulah dia menjadi bilirubin 2 atau conjugated bilirubin. Nah, conjugated bilirubin ini kemudian akan bisa disekresikan ke dalam empedu. Kemudian dari empedu ini akan dialirkan ke usus. Nah, di usus, oleh bakteri yang ada di usus,
glucuronic acid-nya ini akan di-remove, akan dihilangkan, sehingga bilirubin 2 akan menjadi urobilinogen. Kemudian urobilinogen ini dia akan mengalami beberapa nasib. Nah, ada sebagian yang menjadi sterkobilin. Sterkobilin ini yang pigmen pada feses kita, dia menyebabkan warna kecoklatan pada feses. Terus sebagian lagi dia akan kenapa? Takutnya bocor ya. Oke. Sebagian lagi dia akan dikembalikan ke hati melalui ini enterohepatic circulation. Kalau teman-teman ingat di urologi ada yang namanya urobilin. Nah, ternyata urobilinogen ini juga sebagian akan diubah menjadi urobilin, yaitu yang menyebabkan urinnya kita itu warna kuning atau pigmen urin, seperti itu. Terus untuk identifikasi pigmen empedu ini ada beberapa tes. Teman-teman pintar-pintar minah kalau ada saya kasih tanda seru berarti kayak sangat amat ditekankan. Nah, identifikasi pigmen empedu ini ada beberapa tes. Ada Gmelin, Rosenbach, Smith, sama Van den Berg. 3 tes awal, 1, 2, 3, prinsipnya sama. Kita akan oksidasi bilirubinnya. Nah, tadi sudah kita sebutkan bahwa biliverdin ini dia akan diubah menjadi bilirubin, kan? Bilirubin melalui proses yang disebut dengan reduksi. Nah, kalau dia mengalami oksidasi, berarti bilirubinnya ini akan kembali ke bentuk biliverdin seperti itu. Nah, oke, kita bahas satu-satu. Kalau Gmelin test, teman-teman ingat di sini reagen yang kita gunakan adalah HNO3. Nah, di mana HNO3-nya ini dia akan bereaksi dengan empedu. Akan membuat empedunya atau bilirubinnya ini mengalami oksidasi secara perlahan menjadi biliverdin. Nah, karena dia reaksinya terjadi secara bertahap, makanya warna yang ditimbulkan juga ada beberapa. Ada bisa biru, bisa ungu, bisa juga cincinnya warna merah. Tapi kalau misal ada soal begini ditanyakan, teman-teman tulis tiga-tiganya, nah bisa biru, bisa ungu, bisa cincin merah gitu. Tapi kalau di sini yang terbentuk ini adalah cenderung warna merah, cincin merah seperti itu. Terus kalau reaksi kedua, praktikum kedua Rosenbach, ini adalah modifikasi dari Smith, dari Gmelin test. Maksudnya modifikasi, kalau kita lihat dari reagen yang digunakan itu sama, HNO3 yang terkonsentrasi, tapi yang membedakan adalah medianya. Kalau gemelin, kita langsung masukkan larutannya ke tabung reaksi, kita campurkan di situ, dan lihat bagaimana perubahan warna dari larutan tersebut. Sementara kalau Rosenbach, kita teteskan sampel sama reagennya. Nah, setelah kita teteskan, warna yang terbentuk juga sama. Bisa biru, bisa ungu, bisa juga merah. Kita lihat bagaimana persebaran warnanya. Di sini agak kurang terlihat, tapi di bagian tengah ini dia warna merah. Berarti positif, ada pigmen empedu. Terus pada praktikum ketiga juga itu hampir sama, yang membedakan adalah reagennya. Kalau tadi dua praktikum awal kita gunakan HNO3, di sini kita gunakan adalah iodin. Iodin 0,5%. Yang mana iodin 0,5% ini dia akan oksidasi bilirubinnya menjadi biliverdin. Biliverdin very green. Makanya dia itu bisa membentuk warna cincin hijau. Ini nah teman-teman ingat warna apa yang terbentuk. Kalau di sini dia terlihat sekali terbentuk warna cincin hijau. Seperti itu. Terus reaksi praktikum terakhir pada pigmen empedu itu ada Van den Berg test. Di sini itu agak beda prinsipnya. Kenapa? Karena kalau yang sebelumnya kita oksidasi bilirubinnya menjadi biliverdin, kalau di sini kita bentuk senyawa baru, yaitu azobilirubin. Nah, ini azobilirubin terbentuk dari kita reaksikan bilirubin sama reagen diazo. Barulah terbentuk azobilirubin ini. Ini adalah kemungkinan warna yang bisa terbentuk. Oke, selanjutnya kita masuk ke garam empedu.
Garam empedu ini penjelasannya hampir sama, mungkin ada teman-teman yang baru bergabung, saya akan ulang. Jadi garam empedu, dia berasal dari kolesterol sebagai bahan dasarnya yang akan dikonversi menjadi primary bile acid. Primary bile acid ada dua, ada cholic acid, ada juga cyanidioxycholic acid. Nah, kemudian karena oh ya, sampai situ saya. Kemudian primary bile acid ini dia sifatnya tidak larut dalam air. Tidak larut dalam air sehingga dia perlu dikonjugasi, perlu ditambahkan suatu zat. Zatnya apa? Yaitu glisin sama taurin. Nah, setelah dikonjugasi barulah dia menjadi bile acid yang sifatnya bisa larut dalam air. Karena dia sudah dalam bentuk yang terkonjugasi, dia bisa disekresikan ke dalam empedu. Nah, empedu ini kemudian akan dialirkan ke usus. Nah, di usus, garam empedu ini dia berperan untuk emulsifikasi, untuk absorpsi lemak. Nah, kemudian garam empedu yang sudah kita gunakan di usus bisa mengalami beberapa apa ya proses. Ada beberapa nasib. Sebagian besar itu akan kembali ke hati, untuk dimodifikasi supaya bisa digunakan kembali melalui sirkulasi enterohepatik. Makanya tubuh kita itu tidak perlu 100% buat garam empedu dari nol, tidak perlu dari kolesterol. Ada yang sudah digunakan, bisa digunakan, ada yang meskipun sudah digunakan, dia dikonjugasi lagi supaya bisa digunakan kembali. Tapi sebagian kecilnya akan diekskresikan melalui feses, gitu. Nah, ini untuk tesnya. Kalau garam empedu, tesnya adalah patent of test. Jadi, di sini ada beberapa reagen yang kita gunakan. Sampelnya ini adalah empedu, kemudian ada sukrosa 5% sama sulfat, asam sulfat pekat. Jadi yang pertama kali mengalami reaksi itu adalah sulfuric acid sama ini, 5% sucrose solution atau sukrosa 5%. Nah, melalui reaksi dua zat tersebut akan terbentuklah suatu senyawa yang sifatnya itu reaktif, yaitu hidroksimetil furfural atau biasa disebut dengan HMF. Nah, HMF ini adalah suatu senyawa yang sifatnya reaktif. Nah, karena dia sudah dalam bentuk HMF, barulah kemudian dia berinteraksi sama atau bereaksi sama sama asam empedu, kemudian membentuk senyawa yang warnanya itu red ring, seperti itu. Oke, dari praktikum empedu ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang kurang jelas, ada yang perlu diulang? Sorry kalau ada yang mau ditanyakan langsung on mic saja, nah, karena saya tidak bisa lihat yang teman-teman yang komen. Kak, apakah PPT sering? Hmm, ya, saya tanyakan koordinatorku dulu, nah, apakah boleh dibagikan atau tidak. Tapi kalau bisa, ya harusnya bisa akan di-share PPT sama record Zoom-nya. Terus, masih ada yang mau ditanyakan teman-teman yang lain? Ada yang perlu diulang metabolismenya? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut saja di bilirubin. Nah, ini bilirubin tadi sudah kita singgung bahwa dia adalah pigmen utama dari empedu. Nah, prosesnya bilirubin eritrosit yang sudah tua, yang sudah berusia 120 hari itu akan mengalami penghancuran. Nah, kalau eritrositnya hancur, otomatis komponen yang ada di dalam eritrosit termasuk protein transporternya yaitu hemoglobinnya juga akan ikut hancur, dan prosesnya itu terjadi di sini, sistem retikuloendotel atau RES. Dia akan mengalami penghancuran di sistem retikuloendotel. Kemudian hemnya ini dia akan berubah menjadi biliverdin oleh enzim dengan bantuan enzim hem oksigenase. Terus dari biliverdin dia akan diubah menjadi bilirubin. Nah, oleh bantuan biliverdin reduktase. Tapi bilirubin yang pertama kali terbentuk ini dia tidak larut dalam air. Ini nah,
tidak larut air. Nah, otomatis karena tidak larut air, dia perlu dikonjugasikan, lagi-lagi perlu dikonjugasikan. Dia akan ditambahkan dengan suatu zat, yaitu asam glukuronat, dengan bantuan enzim UGT1A1. Nah, setelah dia dikonjugasikan, barulah dia menjadi conjugated bilirubin. Conjugated bilirubin ini dia sudah larut air. Karena dia sudah larut air, sehingga dia bisa diekskresikan ke dalam empedu. Empedu ini kemudian akan dialirkan ke usus. Kayak terputar-putar gini penjelasan. Apa lagi ya? Di sini. Oh, kita lanjut misalnya. Nah, ini penting, ada beberapa terminologi yang harus teman-teman pahami, tolong jangan dihafal tapi dipahami. Kalau saya ingatnya, bilirubin yang pertama kali terbentuk berarti adalah bilirubin 1. Nah, bilirubin yang pertama kali terbentuk itu dia tidak larut dalam air atau non-water soluble bilirubin. Karena dia kenapa dia tidak larut dalam air? Karena dia belum dikonjugasikan atau unconjugated bilirubin. Sehingga dia tidak bisa langsung diekskresikan ke dalam empedu, makanya disebut dengan bilirubin indirect. Nah, setelah dia mengalami konjugasi, barulah dia menjadi bilirubin 2. Bilirubin 2 itu berarti dia yang sudah terkonjugasi, conjugated bilirubin, dia yang sudah larut dalam air, dia yang ditambahkan dengan asam glukuronat, makanya disebut juga dengan diglucuronide, bilirubin diglucuronide, sama dia juga bisa langsung diekskresikan ke dalam empedu atau disebut dengan bilirubin direct. Ini sama tabel yang oke, ini penting sekali ini slide. Ini sama tabelnya di samping. Kalau unconjugated bilirubin atau bilirubin 1 itu dia non-polar. Dia tidak larut dalam air, dia larut dalam lipid, sama, oh ya, dia bisa ditemukan di plasma. Tadi sudah kita pelajari bahwa bilirubin 1 itu dia diproduksi di sistem RES. Sistem RES atau reticuloendothel, khususnya di limpa. Nah, karena bilirubin 1 ini belum terkonjugasi, alhasil dia perlu diantarkan ke hati untuk dikonjugasi. Bilirubin ini dia akan diantarkan ke hati. Nah, pada saat dia diantarkan ke hati, otomatis dia harus melewati aliran darah dong. Sementara kan bilirubin 1 ini dia tidak larut dalam air. Makanya dia akan diangkut oleh suatu zat yang disebut dengan albumin. Albumin. Jadi albumin ini dia akan mengangkut bilirubin tersebut, diangkut ke hati untuk mengalami proses konjugasi. Makanya bilirubin 1 itu dia ditemukan di darah. Nah, diangkut oleh albumin. Teman-teman tidak bingung gitu kalau istilah plasma. Plasma itu artinya, oke, saya review sedikit. Darah itu ada komponen plasmanya. Oke, ada komponen plasmanya, ada komponen selulernya. Selulernya itu yang kayak eritrosit, ada leukosit, dan lain sebagainya. Kalau plasma itu dia yang cairannya saja. Dia biasanya ada di lapisan paling atas. Berarti unconjugated bilirubin atau bilirubin 1 itu kita temukan di darah, khususnya di plasma darah. Sementara conjugated bilirubin, karena dia sudah diantarkan ke hati untuk mengalami konjugasi, makanya kita bisa temukan dia di empedu karena dia sudah dalam bentuk konjugasi, jadi bisa diekskresikan ke empedu dan juga bisa kita dapatkan di usus, bisa di saluran cerna seperti itu. Terus detection-nya ini, oh ya, kalau bilirubin conjugated, bilirubin 2, itu dia karena sifatnya sudah larut dalam air sehingga dia tidak perlu akselerator. Oke, akselerator itu maksudnya yang membantu reaksinya bisa berjalan lebih cepat. Dan juga dia bisa langsung diukur. Dia bisa langsung diukur dan tidak memerlukan akselerator. Nah, terus ini ada beberapa kondisi kapan, oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan
Masih bingung soal bilirubin 1 sama bilirubin 2? Oke. Selanjutnya, kalau misal gangguannya itu terjadi di prehepatik, artinya sebelum memasuki bilirubin, berarti kita curiga yang meningkat adalah bilirubin satunya. Oke, saya ganti dulu warnanya. Yang meningkat adalah bilirubin indirect. Kenapa? Karena sebelum dia masuk ke hepar, itu kan bilirubinnya belum dikonjugasi. Berarti dia masih dalam keadaan indirect seperti itu. Tapi kalau yang bermasalah adalah heparnya, oke, kalau yang bermasalah adalah heparnya, berarti yang meningkat bisa bilirubin direct, bisa bilirubin indirect, bisa juga bilirubin direct. Hmm, oke. Kalau tadi di prehepatik, sebelum dia tadi kan bilirubin itu bagaimana ya saya jelaskan? Bilirubin itu dia berasal dari pemecahan atau degradasi hemoglobin. Kalau eritrositnya belum mencapai 120 hari, dia sudah pecah, dia sudah rusak, otomatis banyak sekali dong terbentuk bilirubin dari pemecahan hemoglobinnya tersebut. Makanya sebelum masuk di hepatik, atau kondisi prehepatik yang meningkat adalah bilirubin indirect. Sementara kalau sudah masuk di hepatik, yang seharusnya bilirubin indirect ini akan dikonjugasikan menjadi bilirubin direct, tidak maksimal ke proses konjugasinya, alhasil bilirubin indirectnya ini dia akan meningkat. Nah, dan juga diikuti dengan peningkatan bilirubin direct. Tapi kalau di pos hepatik, artinya bilirubin directnya ini sudah dikonjugasi semua. Toh bilirubinnya sudah dikonjugasi menjadi bilirubin indirect. Tetapi dia tidak bisa dikeluarkan ke usus. Dia akan apa ya? Dia mengalami obstruksi. Pokoknya dia tidak bisa diekspresikan. Sehingga yang meningkat adalah bilirubin directnya. Oh ya, jadi setelah dia dikonjugasi di hepatosit atau di hepar, dia akan melewati yang namanya canaliculi biliaris. Nah, ini canaliculi biliaris dia adalah kayak saluran kecil lah yang akan tempat pertama kali empedu ini atau bilirubin ini keluar setelah dia dikonjugasikan. Kalau saluran kecil tersebut mengalami obstruksi, ada sumbatan misalnya pada kondisi seperti atau empedu, maka tekanan apa ya? Tekanan di dalam salurannya itu akan meningkat sehingga sel-sel di sekitar saluran empedunya ini juga akan mengalami stres. Dia akan Oh ya, belum masuk di situ tadi. Pokoknya karena obstruksinya tersebut, yang meningkat adalah bilirubin directnya, meningkat dalam darah. Nanti kita bahas itu yang poshepatic. Terus ini penting juga tes bilirubin. Jadi untuk tes bilirubin itu uh, apa ya di sini? Oh, kalau bilirubin direct itu kan tadi sudah kita pelajari bahwa dia sifatnya sudah larut dalam air sehingga dia tidak butuh akselerator. Dia tidak butuh kafein. Sementara kalau bilirubin indirect dia butuh ditambahkan dengan kafein, butuh akselerator. Kalau bilirubin direct dia bisa langsung dihitung, bisa langsung ditentukan. Sementara kalau bilirubin indirect dia harus dihitung dulu. Rumusnya adalah ini bilirubin indirect, bilirubin total dikurang bilirubin direct. Terus ini teman-teman tolong ingat bagaimana berapa nilai normalnya. Oke, sampai sini ada yang kurang jelas dari bilirubin. Kita masuk ke tes fungsi hati. Untuk di tes fungsi hati ini, kita
lakukan pemeriksaan di darah. Kita mau lihat bagaimana fungsi dari hati. Hati ini banyak fungsinya, ada fungsi ekskresi, ekskresi artinya yang dilihat adalah, bagaimana fungsi hepar ini untuk membuat zat sisa metabolisme, dalam hal ini adalah bilirubin. Terus fungsi keduanya adalah fungsi sintesis. Jadi di hati itu juga ada diproduksi suatu protein, yaitu albumin. Nanti kita bahas. Terus fungsi ketiganya ini adalah bagaimana hepar bisa mempertahankan keutuhan dari sel-selnya atau sel hepatosit. Kalau hepatosit itu artinya sel hepar. Nah, dia bisa pertahankan. Kenapa? Karena di dalam hepatosit ada enzim-enzim hati. Enzim hati ini ada AST, ada ALP, ada GGT, dan juga LDH. Kalau misal hepatositnya itu rusak, otomatis komponen-komponen yang ada dalam hepar juga akan keluar. Enzim yang ada dalam hati akan keluar, makanya dia bisa terdeteksi di dalam darah. Nah, sekarang hmm, kita bahas 3 enzim utama. Ada AST, ada ALT, sama ALP. Kalau AST sama ALT itu lebih apa ya? Lebih cenderung diinterpretasikan kerusakan pada hati. Tapi kalau LST, dia itu ada di sitoplasma sama mitokondria. Sementara kalau ALT, dia ada di mitokondria. Nah, maksudnya apa? Ini biar lebih mudah kita pahami, AST itu mencerminkan kerusakan hepatosit awal. Kenapa? Karena itu, tadi dia ada di sitoplasma sama mitokondria. Ceritanya gini, kalau misal ada kerusakan pada suatu molekul, otomatis yang pertama kali rusak itu adalah struktur yang paling luarnya, yaitu sitoplasmanya yang pertama kali rusak. Karena AST ini juga ada di sitoplasma, sehingga uh, kerusakan hepatosit awal itu bisa peningkatan AST itu bisa mencerminkan kerusakan hepatosit awal. Tapi kalau kerusakannya itu sudah terjadi lebih lanjut, sudah lebih parah, maka dia bisa merusak struktur yang ada di dalam, yaitu struktur mitokondrianya. Makanya kalau kerusakannya itu sudah parah, kita bisa dapatkan peningkatan AST sama ALP-nya. Nah, terus kalau teman-teman lihat itu ALT dia lebih spesifik. Oh, dia lebih spesifik menandakan kerusakan di hati. Kenapa? Karena AST selain dia diproduksi banyak di hepatosit atau oleh sel hepatosit, ternyata dia juga banyak diproduksi di jaringan, bisa juga di jaringan, bisa di otot, bisa di otot, bisa di jantung, dan sebagainya. Sementara kalau ALT itu hanya banyak diproduksi di hepatosit. Dia lebih spesifik, pokoknya di hepatosit. Sementara kalau ALP, nah ini tadi yang mau saya bahas, ALP itu lebih cenderung diinterpretasikan adanya gangguan pada saluran empedunya. Jadi kalau misal terjadi obstruksi, misalnya ada batu empedu dan lain sebagainya, hmm, kanali apa ya, biliary kanalikulinya atau saluran yang sempit itu dia akan mengalami stres pada sel-sel di dalamnya. Otomatis dia akan mengeluarkan ini ALP. Jadi untuk ALP ini lebih cenderung dia terkait sama adanya obstruksi di saluran empedu. Ini sama, sudah dijelaskan tadi. Oke, kita masuk ke percobaan dari tes fungsi hati, ada AST. Kalau AST, itu tidak bisa kita langsung lihat warnanya. Karena dia itu tidak berwarna. Otomatis kita butuh suatu zat yang berwarna. Inilah NADH. Nah, ini NADH, ini AST, pada prinsipnya dia akan menghasilkan suatu produk. Produknya ini adalah oksaloasetat. Nah, oksaloasetat kemudian akan direaksikan sama NADH. Kapan dia bereaksi? Oksaloasetat sama NADH, dia akan menghasilkan NAD+. Jadi yang awalnya NADH ini adalah pigmen yang berwarna, dia menyebabkan pigmen warna, dia menyebabkan perubahan warna pada larutan tersebut, dia menjadi NAD+ yang dia tidak berwarna.
Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa semakin banyak AST yang ada dalam sampel tersebut, semakin tinggi aktivitas AST, berarti akan terjadi perubahan yang cepat dari NAD+ menjadi NAD. Berarti semakin cepat larutannya itu hilang warnanya. Kita tuliskan bahwa aktivitas AST itu sebanding sama penurunan NAD+. Penurunan NADH. Kenapa? Karena NADH-nya ini kan dia suatu zat yang berwarna, dia menjadi NAD+, berarti semakin cepat juga larutannya itu berubah warna atau hilang warnanya seperti itu. Kemudian larutan tersebut akan kita spektrofotometer untuk lihat nilai absorbansinya. Semakin tinggi nilai absorbansinya, berarti semakin tinggi aktivitas AST-nya. Semakin banyak berarti AST-nya juga. Ini teman-teman silahkan ingat baik-baik untuk nilai normalnya. Begitupun dengan ALT, kita gunakan NADH atau pigmen warna. Jadi ALT ini dia akan direaksikan menghasilkan pirufat. Kemudian pirufat dia akan direaksikan sama NADH menghasilkan NAD+, pigmen yang tidak berwarna. Semakin tinggi ALT yang ada dalam sampel, semakin cepat NADH-nya ini diubah menjadi NAD+, semakin cepat juga larutannya ini yang awalnya dia adalah larutan berwarna menjadi larutan yang tidak berwarna. Ini untuk nilai normalnya. Kemudian ALP. Nah, ALP ini dia prinsipnya berbeda karena dengan bantuan enzim ALP alkaline fosfatase dia akan ubah zat yang tidak berwarna ini, yaitu P-nitrophenil fosfat menjadi zat yang berwarna, yaitu P-nitrophenol. Tapi dalam reaksinya itu dia butuh suasana yang basah, kondisi yang basah. Dia akan menghasilkan warna yellow, warna kuning. Kemudian akan diabsorbansi. Oh ya, kalau di praktikum G ini dominan atau kebanyakan praktikumnya adalah praktikum pengukuran kuantitatif. Kita gunakan spektrofotometer. Jadi untuk teman-teman 25, karena di sini juga banyak teman-teman 25, itu silahkan tetap dilakukan praktikumnya, teman-teman campurkan reagen, sampel, dan lain sebagainya. Kemudian setelah dicampurkan, pindahkan ke kuvet, lakukan dokumentasi. Cukup sampai situ. Untuk nanti data absorbansinya akan dikasih sama ke asisten. Tapi setelah itu, setelah dari kuvet, silahkan dibereskan kembali. Nah, kemudian kita masuk ke kolesterol. Oh ya, saya mau sampaikan juga kalau setelah dikasih datanya sama kakak asisten, silahkan kalian lakukan perhitungan. Silahkan dihitung nilai absorbansi dan lain sebagainya. Jangan cuma dimasukkan di lapraknya, nah, tetap dihitung. Terus kalau kolesterol ini kan dia tidak larut dalam air, kan? Otomatis untuk dia bisa dialirkan dalam aliran darah, dia butuh angkot. Dia butuh transportnya inilah lipoprotein. Lipoprotein ini ada banyak, ada kilomikron, ada FLDL, IDL, LDL, sama HDL. Kalau kilomikron itu dia yang akan membawa trigliserida dan juga kolesterol dari usus ke jaringan. Sementara kalau FLDL, dia yang akan mengangkut trigliserida dari hati ke jaringan. Terus ada IDL. IDL ini transisi dari FLDL. Jadi ketika FLDL sudah lepaskan trigliseridnya ini, dia akan menjadi IDL. Kemudian ada LDL. LDL ini sederhananya dia adalah kolesterol jahat. Kenapa? Dia akan angkut kolesterol ini ke jaringan. Otomatis kalau LDL-nya ini banyak, kolesterol ini akan banyak juga diangkut ke jaringan. Kalau semakin banyak kolesterol di jaringan, otomatis dia akan sumbat pembuluh darah. Kalau pembuluh darah yang tersumbat oleh kolesterol bisa sebabkan aterosklerosis.
Sklerosis dari namanya ada atero atau arteri, pembuluh darah arteri, sklerosis adalah pengerasan. Kenapa? Karena dari penumpukan lemak tersebut lama-kelamaan akan terjadi pengerasan. Kalau sudah terjadi aterosklerosis tersebut akan terjadi gangguan aliran darah. Aliran darah ini yang akan membawa ya nutrisi, oksigen dan lain sebagainya. Kalau aliran darah tersumbat, otomatis jaringan-jaringan yang ada di seluruh tubuh kita juga akan kekurangan oksigen, kekurangan nutrisi. Itu adalah kondisi yang sangat amat bahaya. Makanya LDL ini disebut dengan kolesterol jahat. Jahat. Terus ada HDL. HDL ini kebalikannya, dia adalah kolesterol baik. Jadi dia akan cegah terjadinya penumpukan kolesterol. Dia akan bawa kolesterol dari jaringan kembali ke hati untuk diolah. Ini silakan teman-teman ingat nilai normal kolesterolnya itu kurang dari 200. Oke. Untuk praktikum 1 ada yang mau ditanyakan? Supaya kita lanjut di biokimia endokrin. Oke, saya tunggu sampai 4:55 nah. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita lanjut ke praktikum 2. Oke, untuk praktikum 2, biokimia endokrin sama metabolisme, kita bahas dulu dari endokrin. Seingatku teman-teman sudah lakukan praktikum endokrin, tapi tidak apa-apa kita review kembali. Di endokrin ini atau sistem endokrin, dia adalah sistem kelenjar dalam tubuh kita yang akan memproduksi atau mensintesis dan mensekresikan hormon. Nah, hormonnya ini kemudian akan dikeluarkan di aliran darah. Kenapa harus melalui aliran darah? Karena hormon ini dia pada umumnya bekerja tidak di tempat dia dibuat. Nah, maksudnya apa? Misalnya hormon insulin. Nah, insulin itu meskipun dia dihasilkan oleh sel beta pankreas kita, tetapi nyatanya kita lihat efeknya itu bisa di jaringan lemak, bisa di otot, bisa juga di hati, gitu. Makanya dia butuh dialirkan di aliran darah. Terus setelah dia dialirkan ke aliran darah, dia akan menempel pada sel tertentu atau sel target yang mana dia punya reseptor yang memang spesifik bisa merespon terhadap hormon tersebut. Nah, ini kita lanjut saja. Oke, kita bahas dulu metabolisme glukosa. Kemarin kita sudah adakan kelas kecil makromolekul dibawakan sama Kak Hisham. Jadi kalau teman-teman mau review kembali bisa dilihat recordingnya yang kemarin untuk kelas konsisten makromolekul. Kalau glukosa ini dia di metabolisme tergantung bagaimana intake glukosa dalam tubuh kita. Kalau misalnya postprandial setelah makan, otomatis glukosa yang ada dalam darah kita juga meningkat. Nah, karena dia meningkat, maka tubuh akan memberikan sinyal ke pankreas untuk memproduksi insulin. Nah, insulin ini dia sebagai kunci supaya glukosa bisa masuk ke dalam sel, bisa digunakan oleh sel kita menghasilkan energi. Nah, kalau misal kebutuhan selnya itu sudah terpenuhi untuk menghasilkan energi, sebagian dari glukosanya ini akan disimpan, akan dicadangkan, membentuk glikogen melalui proses yang disebut dengan glikogenesis. Dan prosesnya itu terjadi di hati. Jadi melalui dua mekanisme tersebut, glukosanya masuk ke sel dan juga glukosanya disimpan, dicadangkan dalam bentuk glukogen, maka kadar glukosa dalam darah kemudian bisa menurun. Nah, kalau kondisi-kondisi misalnya kita pada puasa atau kita olahraga berat, kadar glukosa dalam darah kita kan akan menurun. Otomatis pankreas akan mensekresikan glukagon. Nah, glukagon ini dia akan stimulasi pemecahan glikogen. Yang awalnya glukosanya ini disimpan, dicadangkan, dia akan dipecah menjadi dalam proses glikogenolysis, sorry. Nah, kalau misal belum cukup, dia bisa menyebabkan terjadinya proses gluconeogenesis. Jadi gluconeogenesis ini adalah pembentukan glukosa selain dari substrat karbohidrat. Jadi bisa dari protein, bisa juga dari laktat,
ataupun dari gliserol. Pokoknya dari bahan-bahan selain dari karbohidrat. Nah, melalui dua mekanisme tersebut, dipecah glikogennya, dibentuk glukosanya dari bahan selain karbohidrat, maka glukosa dalam darah ini kemudian kembali meningkat. Nah, untuk pemeriksaan glukosa ini ada beberapa macam. Yang pertama adalah GDS. Teman-teman sudah familiar sekali toh dengan GDS. Jadi yang diambil itu bisa dari darah arteri, bisa dari darah vena, bisa dari darah kapiler kita. Yang kita lakukan VOCT itu di mana untuk gula darah sewaktu kita tidak pertimbangkan ke pasien terakhir kali makan. Pokoknya pada saat itu kita lakukan pengambilan darah, itu yang disebut dengan glukosa darah sewaktu. Sementara kalau GDP itu pasien perlu dipuasakan terlebih dahulu minimal sekali 8 jam. Kenapa? Dan pada saat puasa itu pasiennya tidak boleh makan apapun kecuali minum air mineral. Jangan bilang air putih, air putih atau dia minum susu. Itu tidak boleh makan apapun kecuali minum air mineral. Yang mana GDP ini dia akan mencerminkan kondisi basal dari tubuh kita. Jadi yang paling dominan pada saat puasa tersebut adalah glukagon. Glukagon ini yang akan pecah glikogennya menjadi glukosa supaya meskipun kita tidak makan, tidak ada intake glukosa yang masuk, tetap ada glukosa dalam tubuh kita untuk bisa menghasilkan energi. Selanjutnya adalah T3O, tes toleransi glukosa oral. Ini sebenarnya simultan GDP sama T3O. Jadi setelah pasien disuruh puasa, kita ukur dulu. Sementara dia puasa, setelah 8 jam kita ukur GDP-nya berapa. Baru setelah itu kita beri pasien glukosa sebanyak 75 gram. Yang mana di glukosa 75 gram ini akan dilarutkan sama 250 mili air. Bisa sampai 300 mili air. Dan itu sangat amat manis. Nah, setelah itu akan diukur lagi glukosanya setelah 2 jam kemudian. Kenapa 2 jam kemudian? Karena idealnya 2 jam pertama insulin ini dia akan berada pada kerja yang lagi puncak-puncaknya lah. Pokoknya kerja enzim dari insulin itu berada pada puncak-puncaknya sehingga kita bisa identifikasi bahwa bagaimana glukosanya ini kemudian akan diolah oleh insulin. Seharusnya glukosanya sudah menurun karena kerja insulin berada pada puncak-puncaknya di 2 jam pertama tersebut. Terus ada juga postprandial yang diperiksa 2 jam setelah makan. Nah, bedanya apa sama TTGO? Kalau TTGO kita lakukan kita berikan glukosa yang terkontrol. Artinya pasien ini diberikan beban glukosa yang terkontrol atau terstandarisasi. Sementara kalau postprandial itu pasien dia bebas sih mau makan dari makanan-makanan bebas sih kayak makanan sehari-harinya dia bagaimana. Nah, setelah dia makan tersebut barulah kita cek gulanya. Itu adalah postprandial. Terus ini penting juga. Kalau dari pengukuran kuantitatif, pengukuran glukosa melalui metode enzimatik, ada yang namanya metode enzimatik GOD PAP. Dari namanya GOD ini adalah enzim glukosa oksidase. Terus ada PAP. PAP ini adalah P-nya dari fenol, AP-nya itu dari amino antipirin. Nah, artinya apa? Awalnya glukosa dengan bantuan enzim GOD, glukosa oksidase, dia akan menghasilkan suatu produk. Produknya apa? Itu H2O2, hidrogen peroksida. Kemudian hidrogen peroksidanya ini, dia akan bereaksi sama PAP. PAP itulah tadi, ada fenol, P-nya ada fenol, sementara AP-nya adalah 4 amino antipirin. Nah, dari proses reaksi tersebut akan terbentuklah yang namanya senyawa quinonimin. Quinonimin ini dia yang warnanya merah. Artinya dari sini kita bisa simpulkan semakin banyak glukosa yang ada dalam suatu sampel, semakin banyak juga produksi
H2O2. Karena H2O2-nya semakin banyak, berarti quinoneminnya juga semakin banyak diproduksi, semakin merah. Apa? Quinonimin. Semakin merah larutannya karena semakin banyak senyawa quinoniminnya. Seperti itu. Ini, oh ya, ini teman-teman tolong diingat dengan baik kadar normalnya. Intinya mau tes apapun itu, entah itu GDP, GDS, TTGO, G2PP, kondisi hipoglikemik nilai normalnya di bawah 60. Di bawah 60. Sementara dikatakan prediabetes sama diabetes itu tergantung dari hmm, bagaimana kita melakukan eh, pengambilan atau pengukuran glukosanya. Kalau dia GDP, berarti kalau dia GDP lebih dari 126 atau sama dengan 126 dikatakan dia diabetes. Kalau GDS, TTGO, G2PP lebih sama dengan 200 dikatakan dikategorikan dia sebagai diabetes. Nah, terus kalau teman-teman lihat ada yang namanya GDPT, TGT, ada G2PP. Pada intinya kalau dia berada pada rentang prediabetes, setelah kita arahkan pasiennya untuk puasa, terus kita ukur glukosanya ternyata didapati glukosanya itu dalam rentang 100 sampai 125, berarti itu adalah kondisi GDPT. GDPT artinya glukosa darah puasa terganggu. Sebaliknya, kalau misal setelah kita berikan pasien glukosa 75 gram, kemudian kita lakukan pengukuran 2 jam kemudian, dan didapati glukosanya adalah 140 sampai 199, berarti itu adalah kondisi TGT, toleransi glukosa terganggu. G2PP ini berarti glukosa darah 2 jam postprandial. Oke, kita lanjut ke lipid. Di lipid ini ada 2 yang akan kita pelajari. Ada triacylglycerol atau trigliserida, ada juga kolesterol. Nah, triacylglycerol atau trigliserida ini adalah lemak utama yang ada dalam makanan. Maksudnya pada saat kita makan makanan yang berlemak, contoh yang gorengan, ya lemak utama yang ada dalam gorengan itu adalah trigliserol. Nah, cuman trigliserida ini dia tidak bisa langsung diserap oleh usus kita karena dia dalam bentuk partikel besar. Dia harus dipecah dulu. Dipecah menjadi monogliserida sama asam lemak bebas. Nah, barulah dalam keadaan yang lebih kecil tersebut, partikel yang lebih kecil, dia bisa diabsorpsi. Baru dia bisa diserap oleh epitel usus kita. Nah, setelah dia diserap di usus, dia dibentuk ya kembali menjadi trigliserida. Nah, kemudian trigliserida tersebut, karena dia ya sifatnya tidak larut dalam air, karena dia adalah lemak toh, sementara tubuh kita berbasis air, tidak bisa langsung dialirkan dalam darah, makanya dia akan dikemas atau akan dibungkus menjadi kilomikron. Jadi kilomikron ini simpelnya adalah dia adalah angkot, di mana angkutan utamanya adalah trigliserida tersebut. Kan kilomikron tadi sudah kita pelajari, dia salah satu jenis dari lipoprotein, dia bisa angkut trigliserida, bisa juga kolesterol, tapi untuk muatan utamanya ini adalah trigliserida, kolesterol. Barulah kemudian setelah dia dalam bentuk kilomikron tersebut, dia bisa masuk ke darah, begitu. Selanjutnya untuk kolesterol, kolesterol itu dia juga sama, dia bukan senyawa bukan struktur tunggal yang beredar dalam darah, dia butuh angkot, dia butuh lipoprotein. Tadi lipoprotein itu ada macam-macam jenisnya, ada kilomikron, ada FLDL, IDL, LDL, dan lain sebagainya. Yang mana kalau kolesterol sendiri itu bisa diproduksi di hati kita sekitar 500 mg per hari, bisa juga dari eksogen, dari intake makanan, khususnya makan hewani.
Kemudian kolesterol ini dia apa ya, lipoproteinnya atau transportnya terbagi. Ada LDL atau kolesterol jahat sama ada HDL. Karena dia apa ya, sederhana ada kolesterol jahat, dia akan membawa kolesterol ke jaringan. Karena dia bisa sebabkan aterosklerosis, penumpukan jaringan, atau penumpukan kolesterol di jaringan, makanya kita sebut sifatnya adalah aterogenik. Nah, sementara kalau HDL, kolesterol baik, dia akan cegah penumpukan kolesterol di jaringan tersebut. Dia akan kembalikan ke hati, makanya sifatnya adalah protektif, seperti itu. Apalagi ya kalau kolesterol? Itu sih. Ini sama aja klasifikasi dari lipoprotein. Silahkan teman-teman review kembali. Terus untuk pengukuran kadar kolesterol, nanti di praktikum itu kita akan lakukan juga VOCT untuk penilaian kurang dari sama dengan 200. Oke, kita lanjut di trigliserida. Oke, di sini kita gunakan metode pengukuran kuantitatif, yaitu GPOPAP. Ini sama kita kayak tadi di glukosa. Yang kita gunakan adalah enzim GPO. GPO itu apa? Ini. Nah, itu dia. Udah ada di sini. Yang kita gunakan adalah enzim GPO. Saya lupa ini apa kepanjangannya GPO. Pokoknya setelah dia direaksikan dengan enzim tersebut, dia akan menghasilkan H2O2, hidrogen peroksida. Nah, hidrogen peroksidanya ini kemudian akan direaksikan sama PAP. PAP itulah fenol sama 4 amino antipirin. 4 amino antipirin ini kemudian akan menghasilkan senyawa yaitu quinonemin. Quinonemin ini adalah suatu senyawa yang berwarna yang kemudian akan kita spektro untuk kita lihat bagaimana nilai absorbansinya. Ini adalah nilai normalnya. Silakan teman-teman pelajari dengan baik, ingat dengan baik. Begitupun dengan bagaimana prosesnya, enzim apa yang terbentuk, enzim apa yang digunakan, senyawa apa yang terbentuk. Selanjutnya untuk HDL kolesterol dengan metode fosfotoksin. Oh, untuk praktikum ini yang akan kita cari, yang akan kita hitung adalah HDL kolesterolnya. Tadi sudah kita pelajari bahwa kolesterol ini dia bukan struktur yang tunggal. Dia itu pasti akan dibawa atau akan diangkut oleh lipoprotein. Dan kolesterol itu bisa banyak lipoproteinnya, banyak transportnya, bisa HDL, bisa kilomikron, bisa LDL. Tapi karena yang akan kita identifikasi di sini adalah kolesterol, khususnya yang diangkut oleh HDL, oleh kolesterol baik, kita melakukan metode fosfotungstat. Jadi pada prinsipnya adalah kita gunakan asam fosfotungsat sama magnesium klorida, yang mana kedua larutan tersebut dia akan endapkan lipoprotein lain, itu kilomikron, LDL, sama LDL. Setelah dia diendapkan, kita kemudian akan sentrifugasi. Sentrifugasi maksudnya dia akan diputar dengan larutan tersebut akan diputar dengan kecepatan tinggi supaya dia terbagi. Ada yang endapannya itu berada pada lapisan paling bawah karena berat jenisnya lebih tinggi, sementara yang supernatannya ini atau yang mostly terdiri dari air, dia berada pada lapisan paling atas. Nah, supernatannya inilah yang kemudian mengandung HDL. Itu yang akan kita lakukan spektrofotometer. Kita akan lakukan metode enzimatik selanjutnya. CHODPAP. Ini sama di. Kemudian praktikum terakhir, atau tidak, kedua terakhir itu adalah konsentrasi kolesterol dengan metode enzimatik CHODPAP. Sama, kita gunakan suatu enzim CHOD. CHOD adalah ini, kolesterol oksidase. Jadi dengan bantuan enzim kolesterol oksidase, dia akan hasilkan H2O2. Nah, H2O2 dia akan lagi-lagi dia akan mengalami reaksi sama fenol, PAP, yaitu fenol dan juga 4 amino antipirin untuk menghasilkan quinonemin.
Untuk nilai normalnya itu sama, dia kurang sama dengan 200. Selanjutnya ini molekul terakhir, protein. Kalau di protein itu kita akan belajar tentang ada dua topik utama. Satu aja sebenarnya, ada protein plasma. Nah, protein plasma, plasma berarti itu komponen cairan yang ada dalam darah kita. Di darah kita itu, khususnya di plasma, ada banyak protein plasma. Yang paling banyak itu ada albumin, ada globulin, sama fibrinogen. Tapi yang paling banyak itu adalah albumin, kemudian diikuti sama globulin. Nah, albumin itu eh, normalnya sekitar 30-35, globulin itu sekian, dan ya, dan albumin itu fungsinya menjaga tekanan onkotik plasma. Maksudnya apa? Dia akan eh, jaga cairan itu tetap berada dalam plasma darah. Artinya kalau kadar albuminnya normal, maka cairan itu akan tetap berada di plasma darah. Kapan dia jumlahnya kurang atau kondisi hipoalbuminemia, maka cairan yang ada dalam darah ini bisa keluar ke jaringan. Kalau banyak cairan yang keluar ke jaringan, dia bisa sebabkan edema. Edema artinya penumpukan cairan. Terus ada juga globulin, ini globulin yang akan hasilkan antibodi, ada juga fibrinogen yang berperan untuk koagulasi, untuk pembekuan darah. Terus, ya ini tadi sudah kita pelajari, sudah kita singgung, protein utama yang ada dalam plasma darah itu ada albumin. Dia akan menjaga tekanan onkotik atau osmotic colloid supaya cairan yang ada dalam pembuluh darah itu tetap berada di dalam pembuluh darah. Kalau dia keluar ke jaringan, bisa sebabkan terjadinya dari sini edema yaitu pembukaan cairan. Karena tadi albumin itu dia ada suatu protein yang mana protein itu berasal dari asam amino hasil pencernaan makanan, otomatis kalau pasien-pasien yang intake proteinnya kurang atau nutrisinya kurang, malnutrisi, dia bisa terjadi juga edema. Gitu. Atau karena albumin itu dia disintesis di hati, jadi kalau hatinya bermasalah, terjadi masalah pada heparnya, berarti terjadi uh, apa ya? Produksi albumin juga akan berkurang. Makanya akan terjadi hipoalbuminemia. Terus ini juga penting sekali untuk protein total. Pada intinya protein ini dia akan direaksikan sama ion tembaga. Ion tembaga ini kemudian akan menghasilkan senyawa yang berwarna. Warnanya itu adalah warna ungu. Nilai normalnya 6,6 sampai 8,7. Terus untuk praktikum terakhir, kita mau tahu bagaimana kadar albuminnya dengan metode Blom-Cresol Green, di mana keberadaan albumin itu akan direaksikan sama reagen Blom-Cresol Green. Tapi dia butuh kondisi yang asam, sekitar pH-nya itu sekitar 4,3, barulah kemudian dia menghasilkan suatu kompleks yang berwarna. Semakin banyak albumin yang ada dalam sampel tersebut, berarti semakin tinggi juga nilai absorbensinya. Ini silahkan dilakukan perhitungan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Lumayan 1 jam kita bahas untuk praktikum G. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Nanti untuk PPT-nya itu untuk teman-teman 25 kan besok kita praktikum. Jadi harusnya akan di-share ini PPT-nya. Dan untuk teman-teman basisten bisa ditanyakan PJ-nya. Nah, PJ-nya itu ada Kak Audina, Aulia Audina. Bisa ditanyakan apakah PPT review-nya ini sama recordnya bisa di-share. Ya. Oke ya. Kalau misal tidak ada yang mau ditanyakan, saya izin tutup kelas basisdan hari ini. Sebelumnya terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktu belajar bersama. Kalau misalnya ada mau ditanyakan, silahkan teman-teman bisa japri saya, bisa juga japri Hisham, koordinator backingnya. Saya tutup pertemuan kelas. Oh, ada audien di dalam. Ada Oke, di nanti saya tutup juga. saya kembalikan ke Aulia Dina. Makasih banyak.
Baik, itulah tadi pemaparan materi G oleh saudari Dini. Terima kasih kami ucapkan kepada saudari Dini atas pemaparan materinya yang sangat informatif dan juga bermanfaat. Bagi teman-teman yang mengikuti kelas basisten, nanti ada post yang saya kirimkan linknya di grup WA. Kemudian kata saya selaku moderator mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Mari kita tutup kegiatan hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.